Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Akbar dari kelas PGMI 3C dengan NIM 233141101. Apa itu sosialisasi? Jadi, sosialisasi adalah proses yang memungkinkan seseorang belajar tentang sikap-sikap, nilai-nilai, atau tindakan-tindakan yang dianggap tepat oleh suatu masyarakat atau oleh satu kebudayaan tertentu. Nah, dalam artian lain, sosialisasi itu terjadi melalui interaksi individu dengan individu lainnya. Berarti cuma di lingkup sekitarnya saja ya. Nah, individu di sini belajar sesuatu dari orang-orang yang dekat, seperti keluarga, teman, guru, dan orang-orang yang berada di lingkungannya. Selanjutnya masuk ke tahapan proses sosialisasi. Ada 4 tahapan. Yang pertama ada tahap persiapan atau preparatory stage. Tahap ini dimulai sejak lahir. Individu mulai mempelajari dan meniru perilaku orang di sekitarnya, meski belum sepenuhnya memahami makna dari tindakan tersebut. Seperti anak kecil sering meniru tindakan orang tua atau orang dewasa lain tanpa benar-benar mengerti maknanya. Kayak orang dewasa atau orang tua itu mengalami bersin-bersin. Nah, si anak kecil tersebut akan menirunya. Seakan-akan ada hal baru di situ. Ketika orang-orang tersebut bersin, maka anak kecil akan menirunya karena ada hal baru yang mungkin dia belum ketahui. Yang kedua adalah tahap meniru atau play stage. Pada tahap ini, anak mulai memahami peran orang lain dan meniru peran-peran tersebut, seperti bermain peran sebagai ibu, ayah, guru, atau profesi lainnya. Ini adalah tahap di mana anak mulai mengembangkan kesadaran akan berbagai peran sosial. Contohnya seperti orang tua dari anak tersebut. Orang tuanya memiliki profesi sebagai guru, maka anak tersebut akan meniru bahwa saya akan besok menjadi guru seperti orang tua saya. Nah, seperti itu. Dia akan meniru apa yang dia inginkan, apa yang dia ketahui. Ketiga, tahap siap bertindak atau game stage. Di tahap ini, anak sudah mulai memahami aturan sosial yang lebih kompleks. Anak mulai bisa melihat dirinya dari perspektif orang lain dan memahami bahwa ada aturan yang harus diikuti dalam interaksi sosial. Mereka belajar peran yang lebih terstruktur, seperti ketika bermain permainan kelompok. Keempat, tahap penerimaan norma kolektif atau generalis order. Pada tahap ini, individu telah menginternalisasi norma dan nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat secara lebih luas. Mereka memahami harapan masyarakat terhadap perilaku dan peran mereka, serta mulai mengambil keputusan berdasarkan kesadaran akan tanggung jawab sosial. Memasuki ke materi yang selanjutnya, yaitu mobilitas sosial. Apa sih mobilitas sosial itu? Mobilitas berasal dari bahasa Latin mobilis, yang berarti mudah dipindahkan. Menurut istilah, mobilitas sosial adalah perpindahan individu atau kelompok dalam hierarki sosial, baik naik maupun turun atau hanya berpindah tanpa mengubah status. Kemudian ada bentuk-bentuk mobilitas sosial. Terdapat 8 bentuk mobilitas sosial. Yang pertama ada mobilitas sosial vertikal. Adalah perubahan status sosial seseorang dari satu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lain yang tidak sederajat. Mobilitas sosial vertikal terdiri dari 2 macam, mobilitas sosial atas dan mobilitas sosial bawah. Mobilitas sosial atas yaitu kenaikan status sosial individu. Contohnya, kenaikan pangkat dalam pekerjaan, seperti dari staf biasa menjadi manajer. Yang kedua, mobilitas sosial bawah, yaitu penurunan status sosial individu. Contohnya, kehilangan pekerjaan dan tidak dapat menemukan pekerjaan baru yang setara.
Yang kedua ada mobilitas sosial horizontal, yaitu perpindahan posisi atau pekerjaan dalam tingkat yang setara tanpa mengubah status sosial. Contohnya, berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain di bidang yang sama. Yang ketiga, mobilitas sosial intragenerasi, yaitu perubahan status sosial yang terjadi dalam satu generasi atau dalam kehidupan individu itu sendiri. Contohnya, seseorang adik jabatannya lebih tinggi daripada sang kakak. Yang keempat, mobilitas antar generasi, yaitu mobilitas antar dua generasi atau lebih, merupakan perbedaan status seseorang dibandingkan dengan status orang tuanya atau generasi lainnya, sebelum dan sesudahnya. Yang kelima, mobilitas sosial struktural, yaitu pergerakan sosial yang terjadi karena perubahan dalam struktur sosial atau ekonomi, seperti perkembangan teknologi atau perubahan kebijakan pemerintahan yang menciptakan peluang baru. Yang keenam, mobilitas sirkulasi, yaitu pergerakan individu dalam kelompok sosial yang sama tanpa perubahan signifikan dalam posisi sosial, seperti rotasi jabatan dalam sebuah organisasi. Yang ketujuh, mobilitas melalui perubahan status. Perubahan status yang terjadi karena faktor eksternal seperti menikah dengan individu yang memiliki status sosial yang lebih tinggi atau pindah ke daerah dengan kondisi ekonomi yang lebih baik. Dan yang terakhir, mobilitas geografis. Mobilitas geografis adalah perpindahan seseorang atas dasar posisi geografisnya. Mobilitas geografis menekankan pada perpindahan individu atau kelompok masyarakat dari satu daerah ke daerah yang lain. Misalnya, seorang petani yang semula tinggal di pedesaan mencari pekerjaan di tempat lain, ke kota menjadi sopir atau pembantu rumah tangga dan menetap di rumah majikannya.